البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari sifatul munafiqin yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Masih di halaman 21. Qala rahimahullahu ta'ala, la tastatil awsafal qaum. Jangan engkau menganggap ini terlalu panjang ketika membahas sifat-sifat munafikin. Fal makruhu wallahi aktsaru minal madkur. Karena yang saya tinggalkan demi Allah, dia itu lebih banyak daripada apa yang saya sebutkan di sini. Yang ditinggalkan yaitu yang tidak disebutkan lebih banyak daripada yang tersebut di sini. Kadal Qur'anu ayyakuna kulluhu fi sya'nihim likathratihim ala dhahril ard. Hampir-hampir Al-Qur'an itu menjadi keseluruhannya adalah berbicara tentang mereka, baik secara nas ataupun secara isyarat, karena banyaknya mereka di permukaan bumi. Wa fi ajwafil kubur, dan juga di kedalaman pekuburan, di dalam kubur. Fala khalat biqaul ardi minhum, maka tidak kosong satu tempat pun di bumi dari orang-orang munafik. Li'alla yastauhishal mu'minuna fit turuqat, agar orang-orang yang beriman tidak merasa kesepian di jalan-jalan. Gambarannya macam itu. Wala tata'attala bihim asbabul ma'ayish, dan agar tidak terbengkalai dengan mereka sebab-sebab penghidupan. Karena kalau hanya orang-orang beriman yang bekerja, tidak ada orang munafik, mungkin apa? Bumi jadi kosong, banyak lahan pekerjaan yang tidak ada pekerjanya. Wa tahtafuhumul wuhushu was-siba'u fil faluwat, dan bisa jadi binatang-binatang yang liar dan hewan-hewan yang buas akan menyambar kaum mukminin di tempat-tempat yang kosong. Sami'a Hudzaifah radhiyallahu anhu rajulan yaqul, Allahumma ahlikil munafiqin. Hudzaifah radhiyallahu anhu mendengar ada seseorang berdoa, ya Allah, habiskanlah, binasakanlah orang-orang munafik. Faqal, ya bena akhi, law halakal munafiqun lastauhashtum fi turuqatikum min qillatis salik. Wahai anak dari saudaraku, wahai keponakanku, seandainya orang-orang munafik itu binasa, niscaya kalian akan kesepian di jalan-jalan kalian karena sedikitnya orang yang berjalan. Ini makna yang bagus, hanya saja dari sisi sanadnya kalau anak bahas panjang lebar, intinya adalah sanadnya dhaif. Karena Abul Bakhtari yaitu Sa'id bin Fayrus Al-Kufi, walaupun beliau thiqah tetapi beliau tidak mendengar dari Hudzaifah. Dan belum menemukan jalur-jalur yang lain selain semuanya adalah dari jalur Sa'id bin Fayrus. Tallah laqad qata'a khaufun nifaqi qulubas sabiqin al-awwalin. Demi Allah, sungguh rasa takut kepada kemunafikan itu telah mematahkan hati-hati para sahabat yang terdahulu dan pertama-tama masuk Islam. Li'ilmihim bidiqqatin wa jillah. Ya rahmatullah. Dohirnya adalah tanpa titik dua ini ya. Lidaktihi wa jallihi wa tafasilihi wa jumalihi, karena yaitu pengetahuan mereka secara terperinci dan secara global, secara mendalam dan secara garis besarnya, secara terperinci dan secara global yang setelahnya. Tentang apa? Masalah kemunafikan. Saat dhununuhum binufusihim, menjadi buruklah persangkaan mereka terhadap diri mereka sendiri, yaitu para sahabat khawatir diri mereka tertimpa kemunafikan. Hatta khasyau ayyakunu min jumlatil munafiqin,
sampai-sampai mereka merasa takut bahwasanya mereka termasuk dari kalangan munafikin. Qala Umar bin Al-Khattab li Hudzaifah radhiyallahu anhuma, ya Hudzaifah, nasyattuka billah, hal sammani laka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum. Wahai Hudzaifah, aku minta engkau dengan nama Allah, aku seru engkau dengan nama Allah. Apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan aku kepadamu di antara kaum munafikin, termasuk dari kaum munafikin? Qala la wala uzaki ba'daka ahada. Hudzaifah mengatakan tidak, dan saya tidak akan mentazkiyah setelahmu seorang pun. Baik. Kesimpulannya adalah ini asar yang sahih. Qala Ibnu Abi Mulaikah, adraktu salasina min ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Saya menjumpai 30 orang dari sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua merasa khawatir akan kemunafikan terhadap diri mereka. Masing-masingnya takut pada diri sendiri akan kemunafikan. Ma minhum ahadun yaqulu inna imanahu ka imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya keimanannya itu seperti keimanan Jibril dan Mikail. Zakarahul Bukhari. Ini disebutkan oleh Al-Bukhari. Baik, kita baca catatan kaki ini insyaallah baik juga. Kesimpulannya adalah sanadnya dhaif. Al-athar zakarahul Bukhari fi sahihih tahta bab khaufil mu'min min an yahbata amaluhu wa huwa la yash'ur. Jadi asar Ibnu Abi Mulaikah ini disebutkan oleh Al-Bukhari di dalam sahih beliau di bawah bab takutnya orang mukmin untuk amalannya itu gugur dalam keadaan dia tidak menyadarinya. Summa akhrajal hadits as-samina wal arba'in. Kemudian beliau meriwayatkan hadis yang ke-48. Harusnya enggak ada hunya ya, akhrajahu. Yang betul akhrajal hadits. Baik. Wa qad qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah wa qala al-Hasan bin Rabi' haddatsana Abdul Jabbar bin al-Warad wa kunyatuhu Abu Muhammad an Muhammad bin Sa'id qala aku Yahya ibn al-Yaman an Sufyan an ibni Jurayj an ibni Abi Mulaikah. Penyakitnya ada di an-anah Ibnu Jurayj dari Ibnu Abi Mulaikah. Adraktu salasina min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Saya menjumpai 30 orang dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka semua merasa khawatir kemunafikan itu pada dirinya. Ma minhum ahadun yaqulu annahu, tertulis demikian. Yang ma'ruf adalah apa? Innahu. Tapi boleh dengan apa? Dengan takdir ada ba di situ. Yaqulu bi annahu ala imani Jibril wa Mikail. Tidak ada seorang pun dari mereka yang mengatakan bahwasanya dirinya itu berada di atas keimanan Jibril dan Mikail. Ini diriwayatkan Bukhari dalam At-Tarikhul Kabir. Fi sanatihi An'anatu bin Jurayj wa huwa mudallis. Ibnu Jurayj Abdul Malik bin Abdul Aziz Al-Makki, siqah tapi beliau mudallis. Fa sanad dhaif, walakin lahu mutabi'. Kita lihat apakah mutabi'nya cukup kuat. Qala al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah wal atharul ladzi dzakarahu al-Bukhari an ibni Abi Mulaikah huwa ma'rufun anhu min riwayat Salat ibn Dinar anhu wa fi salat dha'f. Salat Ibnu Dinar ini punya kelemahan kata Imam Ibnu Rajab. Selesai dari Fathul Bari punya Ibnu Rajab. Baik, kita bahas as-Salat Ibnu Dinar huwa Abu Syu'aib al-Majnun matrukul hadis. Jadi bukan hanya punya kelemahan, bahkan dia matruk. Sebagaimana di dalam Tahdhibut Tahdhib. Li syiddati dha'fi salat, ini harusnya enggak ada fa-nya ya. Li syiddati dha'fi salat ibn Dinar la yaslu an yutabi'a ibn Jurayj. Dia tidak layak untuk menjadi pendukung Ibnu Jurayj. Fal athar dhaif bi hadaini sanadain. Maka asarnya lemah dengan dua sanad ini. Baik. Kita kembali ke atas wa dzakara wa dzukira anil Hasanil Basri atau dzakara karena kembali ke Bukhari. Wa dzakara anil Hasanil Basri, Imam Bukhari menyebutkan dari Al Hasanil Basri, ma aminahu illa munafiq wa ma khafahu illa mu'min. Tidak ada yang merasa aman dari kemunafikan kecuali dia adalah munafik, dan tidak ada yang mengkhawatirkan kemunafikan kecuali dia adalah mukmin. Baik, asar ini sahih dan ma'ruf dengan sanad-sanad yang sangat jelas Anda sebutkan dalam catatan kaki di situ.
Wa laqad dzukira an ba'di sahabah, telah diceritakan dari sebagian sahabat, annahu kana yaqulu fi du'aih, bahwasanya beliau berdoa dalam doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min khusyu'in nifaq. Ya Allah, sesungguhnya saya berlindung kepadamu dari khusyuknya kemunafikan. Qil wa ma khusyu'un nifaq? Ditanyakan apa itu khusyuknya kemunafikan? Qal an yural badanu khashi'an wal qalbu laysa bi khashi', yaitu nampak badannya itu khusyuk sementara hatinya itu tidak khusyuk. Baik, kesimpulannya ini sanadnya adalah dhaif sebagaimana dibahas dalam catatan kaki. Karena Pak Muhammad Ibnu Sa'ad Al-Ansari zahirnya adalah beliau tidak mendengar dari Abu Darda, ada rawi yang lain sebagaimana disebutkan di dalam sanad-sanad yang lain. Seringkali adalah dia punya rawi yang lain untuk ke Abu Darda. Baik. Dan tidak ada yang mengatakan beliau mendengar dari Abu Darda. Tallahi laqad muliat qulubul qaumi imanan wa yaqinan. Demi Allah, sungguh kaum tersebut, yaitu hati-hati dari para sahabat itu telah dipenuhi keimanan dan keyakinan. Wa khaufuhum minan nifaqi syadid. Wawunya adalah wawul haliyah. Dalam keadaan rasa takut mereka kepada kemunafikan itu sangat keras. Wa hammuhum lidzalika saqil. Dan pikiran mereka terhadap masalah ini sangat berat. Wa siwahum kasirun minhum la yujawizu imanuhum hanajirahum. Sementara yang selain para sahabat, banyak sekali dari mereka yang mana keimanan mereka tidak melampaui tenggorokan mereka. Wahum yadda'una anna imanahum ka imani Jibril wa Mikail. Dalam keadaan mereka menyatakan bahwasanya iman mereka seperti iman Jibril dan Mikail. Zar'un nifaq yanbutu ala saqiyatain. Tanaman kemunafikan itu tumbuh di atas dua penyiraman. Ini kalau saqiyah artinya adalah penyiraman. Kalau dari sak maksudnya adalah apa? Yaitu dari batangnya. Ada dua batang. Saqiyatul kadzib wa saqiyatur riya, yaitu batang kedustaan dan batang riya. Adapun kalau saqiyah artinya adalah penyiraman, berarti dengan penyiraman itulah maka dia tumbuh, yaitu apa? Kedustaan dan riya. Wa makhrajuhuma min ainain, tempat keluar dari kedustaan dan riya itu dari dua mata air. Ainu dha'fil basirah wa ainu dha'fil azimah. Mata air yang berupa lemahnya ilmu dan mata air yang berupa lemahnya tekad. Fa idza tammat hadhil arkanul arba istahkama nabatun nifaqi wa bunyanu. Apabila empat rukun ini telah sempurna, rukun sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Mandur adalah janibus syai' al-aqwa, sisi suatu perkara, suatu barang atau suatu rumah yang paling kuat, yaitu tiang yang terkuat. Apabila empat rukun ini telah sempurna pada seseorang, maka tanaman kemunafikan itu akan mantap mengikat dirinya, mantap untuk bercokol di hatinya. Wa bunyanu, demikian pula bangunannya. Walakinnahu bimadarijis suyuli ala syafa jurufin har. Akan tetapi dia itu ada di tempat laluan-laluan banjir. Dia ada di bibir jurang yang akan segera runtuh. Tampak hebat, tapi apa? Sebentar lagi akan runtuh. Fa idza syahadu sailal haqa'iqi yauma tublas sarair. Maka apabila mereka menyaksikan datangnya banjir hakikat pada hari disingkapkannya rahasia-rahasia, wa kusyifal mastur, dan disingkapkan sesuatu yang tersembunyi, wa bu'sira ma fil kubur, dan telah dibangkitkan apa saja yang ada di pekuburan, wa hussila ma fis sudur, dan telah dibuka, telah ditampakkan apa saja yang ada di dalam dada. Tabayyana hina idzin liman kana bidha'atuhun nifaq. Akan menjadi jelaslah pada waktu itu bagi orang yang barang perniagaannya adalah berupa kemunafikan, anna hawasilahul lati hassalaha kanat kasarab, bahwasanya hasil-hasil yang dia peroleh selama ini hanyalah bagaikan fata morgana.
kasarabin biqi'ati yahsabuhu dham'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab. Yaitu bagaikan fata morgana yang ada di sebidang tanah yang luas, qiyah. Orang yang sangat kehausan menyangkanya air, sampai apabila dia mendatangi tempat tersebut ternyata dia tidak mendapati sesuatu apapun. Dan dia mendapati Allah ada di sisinya, yaitu di hari kiamat nanti. Amalannya nggak ada gunanya, sementara Allah sudah siap untuk memeriksa amalan dia. Fawaffahu hisabah, lalu Allah menunaikan pemeriksaan amalan dia, dan Allah maha cepat perhitungannya. Qulubuhum 'anil khairati lahiyah wa ajsamuhum ilaiha sa'iyah. Hati-hati orang-orang munafik itu lalai dari kebaikan-kebaikan, sementara badan-badan mereka bersegera menuju kepada kebaikan tadi. Kalau memang ada semangat untuk ke situ. Wal fahishatu fi jajihim fasyiyah. Sementara kekejian itu di jalan-jalan yang luas mereka dalam keadaan tersebar. Fijat jamak dari faj, yaitu jalan yang luas. Jalan seluas itu ternyata tersebar padanya kekejian-kekejian. Wa idza sami'ul haqqa kanat qulubuhum an sama'ihi qasiyah. Dan apabila mereka mendengar kebenaran, jadilah hati-hati mereka itu kering dari pendengarannya. Untuk mendengar kebenaran, mereka tidak mau mendengar kebenaran. Qasiyah, bersikap kaku terhadap kebenaran. Wa idza hadarul batila wa syahidu zur in fatahat absaru qulubihim wa kanat adzanuhum wa'iyah. Apabila mereka menghadiri suatu kebatilan dan mereka menyaksikan amalan-amalan kepalsuan, terbukalah mata-mata hati mereka dan telinga-telinga mereka itu sangat mendengarkan dan menyimaknya. Fahadhihi wallah amaratun nifaq. Maka ini demi Allah adalah alamat-alamat kemunafikan. Fahdharha ayyuhal rajul. Maka waspadailah, hindarilah wahai orang. Qabla an tanzila bikal qadiyah. Sebelum turun kepadamu kematian. Idza ahadu lam yafu. Kalau mereka membuat kesepakatan, mereka tidak menunaikan kesepakatan tadi. Wa idza wa'adu akhlafu. Kalau mereka berjanji, mereka menyelisihinya. Wa in qalu lam yunsifu. Kalau mereka berbicara, mereka tidak adil. Berbicaranya tidak objektif. Wa in du'u ila ta'ati waqafu. Kalau mereka dipanggil untuk melakukan ketaatan, mereka berhenti, tidak segera datang. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul sadafu. Kalau dikatakan kepada mereka, kemarilah kalian menuju kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan menuju kepada keputusan Rasul, maka mereka pun menahan diri. Sadafu, menahan diri atau berpaling. Wa idza ja'atuhum ahwa'uhum ila aghradihim asra'u ilaiha wansarafu. Apabila hawa nafsu mereka mengajak mereka menuju kepada hasrat-hasrat mereka, mereka pun bersegera menuju kepada hasrat-hasrat tersebut dan beranjak, yaitu segera berangkat. Fadarhum wa makhtaru li anfusihim minal hawani wal khizyi wal khusran. Maka biarkan mereka dengan apa yang mereka pilih untuk diri mereka sendiri, yaitu berupa kerendahan, kehinaan dan kerugian. Fala tasik bi uhudihim. Maka jangan engkau percaya dengan janji-janji mereka. Uhud yaitu perjanjian. Wala tatma'inna ila wu'udihim. Jangan engkau merasa tenteram kepada janji-janji mereka. Jangan percaya. Hampir sama dengan yang tadi. Fa innahum fiha kadzibun. Karena mereka dusta di dalam janji-janji dan kesepakatan tadi. Wa hum lima siwaha mukhalifun. Dan mereka untuk yang selain itu akan menyelisihi. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqan wa lanakunanna minas solihin. Dan sebagian dari mereka ada yang membuat perjanjian dengan Allah. Sungguh apabila Allah memberikan kepada kami sebagian dari karunia-Nya, kami pasti akan bersedekah
lanasaddaqan, asalnya adalah lanatasaddaqan. Dan pastilah kami termasuk dari golongan orang-orang yang soleh. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Manakala Allah telah mendatangkan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka bersikap bakhil dengan karunia tadi, tidak menjalankan kewajiban-kewajiban. Dan mereka berpaling dalam keadaan mereka berbalik ke belakang dalam keadaan mereka berpaling. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Maka Allah menghukum mereka dengan kemunafikan di dalam hati-hati mereka sampai pada hari mereka berjumpa dengan Allah, disebabkan karena penyelisihan mereka terhadap janji yang mereka berikan pada Allah, dan disebabkan karena mereka sering berdusta. Sebab yang pertama adalah apa? Sesuatu yang telah bersifat madhi, yaitu akhlafu. Sebab yang kedua adalah sesuatu yang bersifat mudhari, yakdzibun, masih terus-menerus berdusta. Selesai dari Madarijus Salikin. Qala al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, an-nifaqu nifaqan. Kemunafikan itu ada dua macam. Nifaqu i'tiqad wa nifaqu amal. Kemunafikan dari sisi akidah dan kemunafikan dari sisi amal perbuatan. Fa nifaqul i'tiqad huwa alladhi ankarahu Allahu 'alal munafiqina fil Qur'an. Maka kemunafikan yang bersifat akidah itulah yang diingkari oleh Allah kepada kaum munafikin di dalam Al-Qur'an. Wa aujaba lahumud darkal asfala minan nar. Dan Allah mewajibkan untuk mereka mendapatkan lapisan yang paling bawah dari api neraka. Na'udzubillah. Jelas yang paling bawah yang paling panas, karena api memang dari bawah. Wa nifaqul amal ka qaulihi fil hadits sahih. Sementara kemunafikan yang bersifat amali itu seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ayatul munafiqi salas. Alamat orang munafik itu ada 3 macam. Idza haddatsa kadzab. Kalau dia berbicara dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji dia menyelisihi. Wa idza tumina khan. Kalau dia dipercaya dia berkhianat. Baik, hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wa fi sahihi aidan, dan juga dalam hadis yang sahih, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Ada 4 karakter, takdirnya adalah arba'u khisal. Baik, dia mudzakkar karena apa? Khisal ini adalah muannats. Baik, barang siapa 4 karakter ini ada pada dirinya, jadilah dia munafik yang murni. Na'udzubillah. Wa man kanat fihi khoslatun minhunna kanat fihi khoslatun minan nifaqi hatta yada'aha. Barang siapa pada dirinya ada 1 karakter dari 4 karakter kemunafikan tadi, maka di dalam dirinya ada 1 karakter dari kemunafikan itu, masing-masing sesuai kadarnya, sampai dia meninggalkan karakter tersebut. Idza haddatsa kadzab. Kalau berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadar. Kalau membuat perjanjian dia menyelisihinya atau mengingkarinya atau membatalkannya. Wa idza khasama fajar. Kalau berdebat maka dia curang, tidak adil di dalam perdebatan. Kalau berbicara ingin didengar, kalau lawannya ingin berbicara diputus, ini tidak adil. Baik. Wa idza tumina khan. Yang keempat, apabila dipercaya dia berkhianat. Ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma. Fa hadza nifaqu amalin qad yajtami'u ma'a aslil iman. Ini adalah nifaq amali, terkadang dia berkumpul dengan dasar keimanan, yaitu orangnya tetap orang yang beriman, hanya saja apa? Punya karakter kemunafikan. Dia masih apa? Bukan orang kafir. Baik, kita baca catatan kaki oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah. Fal haditsu sabitun anhu sallallahu alaihi wasallam la syakka fi subutihi wa sihhatihi. Maka hadis ini telah pasti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada keraguan dalam kepastian dan kesahihannya. Ini setelah beliau membahas ada sebagian ulama yang melemahkan, padahal ini Bukhari Muslim.
Baik, dan dibahas sanadnya dengan teliti oleh Ibnu Rajab. Walladhi fassarahu bihi ahlul ilmil mu'tabarun, yang ditafsirkan oleh para ulama yang terpandang, annan nifaqa fil lughah huwa min jinsil khida'i wal makri wa idharil khair wa ibtani khilafih. Bahwasanya kemunafikan itu secara bahasa adalah masuk dalam, yaitu masuk dari jenis pengelabuan, khidah atau penipuan, dan makar, tipu daya, dan menampilkan kebaikan sambil menyembunyikan kebalikannya. Atau seperti yang disebutkan dalam sanad yang sahih oleh Al-Firyabi dalam kitab Damun Nifaq dari Al-Hasan Al-Basri. An-nifaq adalah ikhtilafu as-sirri wal alan, adanya perbedaan antara keadaan dia rahasia dan keadaan ketika terang-terangan. Wa huwa fi syara' yanqasimu ila qismain, dan di dalam syariat kemunafikan itu terbagi menjadi dua macam. Ahaduhuma an-nifaqul akbar, kemunafikan yang besar. Wa huwa an yudhiral insanul imana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, yaitu seseorang menampakkan keimanan kepada Allah, kepada para malaikatnya, kitab-kitabnya, para utusannya, dan pada hari akhir. Wa yubtina ma yunaqidu dzalika kullah, dan dia menyembunyikan perkara yang menentang itu semua, au ba'dhah, atau sebagiannya. Wa hadha huwa an-nifaqul ladzi kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itulah kemunafikan yang dulu ada pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau hadapi. Wa nazala al-Qur'anu bi dhammi ahlihi wa takfirihim, dan Al-Qur'an turun dengan, yaitu membawa celaan dan pengkafiran kepada pelakunya. Wa akhbara anna ahlahu fi darkil asfali minan nar, dan mengabarkan bahwasanya pelakunya itu berada di lapisan paling bawah dari neraka. Lil jannah darajat walin nar darakat, surga itu memiliki darajat, tingkatan-tingkatan yang naik ke atas. Kalau neraka darakat, lapisan-lapisan yang turun ke bawah. Wasani, yang kedua, an-nifaqul asghar, kemunafikan yang kecil. Wa huwa nifaqul amal, yaitu nifaq amali. Wa huwa an yudhiral insanu ala niyatan salihah wa yubtina ma yukhalifu dzalik, yaitu seseorang menampilkan lahiriah yang baik tetapi dia merahasiakan kebalikannya, sesuatu yang menyelisihinya. Wa usulu hadzal nifaq tarji'u ilal khisalil madhkurati fi hadhil ahadits. Dasar-dasar dari kemunafikan yang ini kembali kepada karakter-karakter yang disebutkan di dalam hadis-hadis ini. Wahiyya khamsah, semuanya ada 5. Ahaduha an yuhaddisa bi hadisin liman yusaddiquhu bihi wa huwa kadzibun lah, yaitu dia menceritakan suatu cerita atau berkata dengan suatu perkataan kepada orang yang mempercayai dirinya padahal dia dusta kepadanya, dusta kepada orang yang percaya pada dia. Wa fil musnad anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala kaburat khiyanatan an tuhaddisa akhaka hadisan wa huwa laka musaddiq. Dalam musnad Imam Ahmad disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, teramat besar pengkhianatan bahwasanya engkau berbicara kepada saudaramu dengan suatu pembicaraan yang mana dia mempercayai dirimu, wa anta bihi kadzib, sementara engkau dusta di dalam berita tadi. Baik, kita sebutkan dalam catatan kaki sanadnya dhaif jiddan karena ada Umar bin Harun al-Balkhi, dia matruk. Qala al-Hasan kana yuqal an-nifaq ikhtilafu sirri wal alaniyah. As-sirri wal alaniyah. Baik, Al-Hasan mengatakan dulu dikatakan yang namanya kemunafikan adalah perbedaan antara situasi rahasia dan di situasi terang-terangan. Ketika rahasia dan ketika terang-terangan ternyata tidak sama. Wal qauli wal amal, perbedaan antara ucapan dan perbuatan. Wal madkhali wal makhraj, adanya perbedaan dari cara dia masuk dan cara dia keluar. Wa kana yuqal usun nifaqil ladzi buniya alaihi nifaq al-kadzib. Dulu dikatakan bahwasanya dasar kemunafikan yang di atasnya itulah dibangun kemunafikan adalah kedustaan.
Baik, ini sahih diriwayatkan oleh Abu Ja'far Al-Firyabi di dalam kitab Dhammul Nifaq. Baik. Asani, sifat yang kedua, idza wa'ada akhlaf. Kalau dia berjanji, dia menyelisihi. Wa huwa ala nau'ain, dan ini ada dua macam. Ahaduhuma an ya'ida wa min niyyatihi alla yafiya biwa'dih. Yaitu dia berjanji sementara di dalam niat dia memang tidak ingin menunaikan janjinya. Wa hadza asyarrul khalaf. Ini adalah penyelisihan yang paling buruk. Sejak awal sudah niatnya memang tidak ingin menepati janji. Walau kalau dia mengatakan af'alu kadza insyaallah taala wa min niyyatihi alla yaf'al, dia mengatakan insyaallah taala saya akan berbuat demikian, sementara dari niatnya dia tidak ingin berbuat itu, kana kadziban wa khulfa. Ini adalah kedustaan dan penyelisihan. Qalahul Auza'i, ini disebutkan oleh Imam Abu Amr Al-Auza'i. As-sani, jenis penyelisihan yang kedua, an ya'ida wa min niyyatihi an yafi. Dia berjanji dan di dalam niatnya memang dia ingin menunaikan janji itu. Summa yabdu lahu fa yukhlifu min ghairi udrin lahu fil khulf. Lalu tampak bagi dia, yaitu punya pendapat yang lain, kemudian dia menyelisihi janjinya tadi tanpa ada udzur di dalam penyelisihan. Wa kharaja Abu Dawud wa Tirmidzi min hadits Zaid bin Arqam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza wa'ada rajulu wa nawa an yafiya bihi falam yafi fala junaha alaihi. Qala Tirmidzi laisa isnaduhu bil qawi. Baik, di dalam hadis Zaid bin Arqam bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang itu berjanji dan dia berniat untuk menunaikan janji itu, kemudian dia tidak menunaikan, maka dia tidak berdosa. Tapi Tirmidzi sendiri mengatakan sanadnya tidak kuat. Wa kharajahu Ismaili wa ghairuhu min hadits Salman anna Aliyan laqiya Abu Bakr wa Umar faqal. Diriwayatkan oleh Al-Ismaili dan lain-lain dari hadis Salman bahwasanya Ali berjumpa dengan Abu Bakar dan Umar. Faqal, lalu dia bertanya, Mali arakuma saqilain. Kenapa saya melihat Anda berdua tampak susah? Qala haditsun sami'nahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada hadis yang kami dengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, zakara khilalal munafik. Beliau menyebutkan tentang karakter orang-orang munafik. Khilal dan khisal sama. Idza wa'ada akhlaf wa idza haddasa kadzab wa idza tumina khan. Apabila berjanji dia menyelisihi, apabila berbicara dia dusta, dan jika dia dipercaya dia berkhianat. Wa ayyuna yanju min hadhil khisab, dan siapakah dari kita yang selamat dari karakter macam ini? Fadakhala Aliun ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Ali pun masuk menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalikalah, lalu beliau menceritakan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal qad haddatstuhuma walam adahu 'alal mawdhi' alladhi tad'una. Rasul bersabda, aku telah menceritakan itu pada mereka berdua dan aku tidak meletakkan hadis ini pada tempat yang mana kalian meletakkannya, yaitu ini bukan pembahasan yang kalian khawatirkan. Walakinnal munafiq, akan tetapi munafik, idza haddasa wa huwa yuhaddisu nafsahu an yakdzib. Kalau dia berbicara, dia sendiri sudah berbicara dengan jiwanya dia akan berdusta, sudah ada niat untuk berdusta. Wa idza wa'ada wa huwa yuhaddisu nafsahu an yukhlif. Kalau dia berjanji, dia sendiri sudah berkata pada dirinya sendiri dia akan menyelisihi, sudah ada niat untuk apa? Menyelisihi. Wa idza tumina wa huwa yuhaddisu nafsahu an yakhun. Kalau dia dipercaya, dia sendiri sudah bicara pada dirinya sendiri dia akan berkhianat. Jadi sudah ada niat. Sementara kalian wahai para sahabat, yaitu pemahaman dari hadis ini, kalian boleh jadi menyelisihi janji tapi kalian nggak ada niat menyelisihi. Cuma tiba-tiba ada sudut pandang yang lain atau ijtihad yang lain, maka kalian nggak kena hadis ini. Ini yang dipahami dari hadis ini. Seandainya sanadnya sahih. Qala Abu Hatim Ar-Razi fi hadzal hadis, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala berkata tentang hadis ini, min riwayati Salman wa Zaid bin Arqam
dari riwayat Salman dan riwayat Zaid bin Arqam, al-hadisani muttariban. Dua hadis ini adalah hadis yang goncang. Fil isnadaini majhulan. Di dalam dua sanad tadi ada dua rawi yang majhul. Qala Daruqutni al-hadisu ghairu sabit. Daruqutni mengatakan hadis ini tidak sah. Sabit ini lebih umum. Sabit artinya sahih atau sabit artinya hasan. Nah, kalau ghairu sabit berarti apa? Dia dhaif memang. Sebagaimana itu dijelaskan oleh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu taala, Al-Qasimi di dalam apa? Lisanul Muhaddisin. Tayyib, wallahu a'lam. Wa kharaja Tabrani wal Ismaili min hadisi Ali marfu'an. At-Tabrani dan Al-Ismaili meriwayatkan dari hadis Ali dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-idatu dain wailun liman wa'ada tsumma akhlaf. Janji, idah yaitu wa'ad. Janji itu adalah hutang. Kecelakaan akan menimpa orang yang berjanji lalu menyelisihi. Qala salasan. Beliau menyebutkan itu 3 kali. Wa fi isnadihi jahalah. Kata Imam Ibnu Rajab, di dalam sanadnya ada rawi yang majhul. Wa yurwa min hadis Ibnu Mas'udin qala la ya'id ahadukum sabiyahu summa la yunjizuhu lah. Diriwayatkan dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang mengatakan, janganlah salah seorang dari kalian berjanji kepada anaknya lalu dia tidak menunaikannya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal al-idatu atiyah wa fi isnadihi nadhar. Karena Rasulullah SAW bersabda, janji itu adalah pemberian. Dalam sanadnya masih ada yang perlu diperiksa lagi. Wa awwaluhu sahihun an Ibnu Mas'udin min qaulih. Adapun lafaz yang pertama itu sahih dari ucapan Ibnu Mas'ud, yaitu apa? Hadis mauquf. Yaitu apa? Jangan berjanji pada anak kemudian kita sendiri tidak menunaikan. Nanti anak akan mencatat itu. Tayyib, wa fi marasilil Hasani anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Di dalam hadis mursal Al-Hasan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, al-idatu hibah. Janji itu adalah pemberian. Baik, ini alal khilaf. Apakah mursal Hasan itu boleh jadi syawahid atau tidak? Tapi yang rajih adalah boleh. Karena Imam Ahmad bin Hanbal telah mentansis di dalam apa itu? Sebagaimana dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi, bahwasanya aku telah memeriksa seluruh marasil Hasan dan aku dapati hampir semuanya adalah apa itu? Ada dasarnya, yaitu ada dalil pendukungnya. Baik. Wa fi Sunani Abi Dawud an Maulan li Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, dalam Sunan Abu Dawud dari Maula, yaitu salah seorang hamba sahaya atau bekas hamba sahaya milik Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah qala ja'a Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ila baitina wa ana sabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke rumah kami dalam keadaan saya masih anak-anak. Fa kharajtu li al-aq, lalu saya keluar untuk bermain-main. Faqalat ummi ya Abdullah ta'al u'tik. Maka ibu saya mengatakan, wahai Abdullah, kemarilah engkau, aku akan memberimu sesuatu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma arati an tu'tiyah. Apa yang engkau inginkan untuk engkau berikan kepadanya? Qultu aratu an u'tiyahu tamra. Saya ingin memberikan kurma padanya. Faqal, maka Rasulullah bersabda, ama illam taf'ali kutibti alaiki kadhibah. Kutibat alaiki kadhibah. Adapun berarti depannya adalah amma. Kalau adapun amma ada tasydid. Jika engkau tidak mengerjakan itu akan tercatat bagimu sebagai satu kedustaan. Wa fi isnadihi man lam yu'raf. Di dalam sanadnya ada orang yang tidak dikenal. Walaupun sebagian ulama menghasankan karena apa? Ada beberapa syawahid tentang ini. Tentang apa ini, kisah wanita ini dan sabda Rasulullah. Wa dzakara Zuhri an Abi Hurairah. Zuhri menyebutkan dari Abi Hurairah. Wallahu alam, tidak disebutkan syaratnya sayangnya. Karena Zuhri dari Abi Hurairah tentunya apa? Ada perantaranya. Qal man qala li sabiyyin ta'al haka tamran. Barang siapa berkata kepada anak kecil, kemarilah, ambillah kurma ini. Haka isim fi'il amr, ta'al juga isim fi'il amr. Tsumma la yu'tiyahu syai'an fahiya kadhibah. Lalu dia tidak memberikannya sesuatu, maka itu adalah kedustaan. Wa qad ikhtalafa al-ulama'u fi wujubil wafa'i bil wa'd. Para ulama berselisih pendapat tentang wajibnya menunaikan janji.
Faminhum man aujabahu mutlaqan. Di antara mereka ada yang mewajibkan itu secara mutlak. Wa dzakara Al-Bukhari fi sahihih. Al-Bukhari menyebutkan dalam sahih beliau, anna bin Aswa qada bil wa'd. Ibnu Aswa menunaikan menghukumi dengan janji. Wa huwa qaulu ta'ifatin min ahli dzahir wa ghairihim. Ini pendapat sekelompok dari ahli dzahir dan lain-lain. Janji adalah apa? Mutlak harus ditunaikan. Wa minhum man aujabal wafa'a bihi idza iqtada taghriman lil mau'ud. Sebagian dari mereka ada yang mewajibkan untuk menunaikan janji apabila janji tadi menuntut adanya taghrim terhadap apa yang dijanjikan. Taghrim artinya adalah apa? Adalah ganti rugi, itu taghrim. Ganti rugi atau apa? Pembayaran sebagai hukuman. Ini taghrim. Ada hukumannya. Wa huwa mahkiyu an Malikin wa selesai. Dan ini dinukilkan dari Imam Malik. Wa kasirun minal fuqaha la yujibunahu mutlaqan. Sementara banyak fuqaha tidak mewajibkan itu secara mutlak. Yang betul adalah apa? Wajib, karena ini bagian dari apa? Kalau tidak ditunaikan berarti ini adalah sifat kemunafikan. Sementara Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, tunaikanlah kesepakatan-kesepakatan. Dan kesepakatan adalah janji. Baik. Jadi yang betul adalah wajib. Kalau memang apa? Dia sendiri tidak apa menunjukkan qarinah, dia mengatakan ya kalau saya mampu. Kalau kalimat kalau saya mampu ini lain lagi. Baik. Wasalis idza khasama fajar. Yang ketiga, karakter ketiga, apabila bertengkar atau berdebat dia bersikap curang. Fajaro asalnya adalah syaku satridiyanah, kata Ar-Raghib. Atau kalau kata syaku satridiyanah yaitu apa? Merobek tabir keagamaan. Ini curang. Atau seperti yang disebutkan oleh Ibnu Hajar, al-fujur adalah ismun jami'un likulli syarr. Nama yang mencakup segala keburukan. Intinya di dalam perdebatan dia tidak memenuhi syarat-syarat keadilan di dalam perdebatan. Yakni bil fujur an yakhruja anil haqqi amdan. Yang dimaksudkan dengan fujur di sini adalah keluar dari kebenaran secara sengaja. Sudah tahu yang benar adalah temannya tapi tidak mengakui. Hatta yasiral haqqu batilan, sehingga jadilah kebenaran itu tampak sebagai suatu kebatilan. Wal batilu haqqo, dan kebatilan menjadi kebenaran. Wa hadza mimma yad'u ilaihil kadzib. Ini termasuk perkara yang dipanggil oleh kedustaan. Kedustaan memang mengajak kepada kejahatan. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal kadzib. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, hindari oleh kalian kedustaan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Karena kedustaan itu mengajak kepada fujur, yaitu apa? Merubah bentuk kebenaran jadi kebatilan atau sebaliknya. Dan keumuman kejahatan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan sesungguhnya kejahatan itu akan membimbing kepada neraka. Wa fi sahihaini anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam sahihain dari Nabi SAW yang bersabda, inna abghadar rijali ila Allah al-aladul khasim. Sesungguhnya orang yang paling Allah benci adalah orang yang al-alad, yaitu apa? Suka melompat-lompat. Al-khasim, orang yang suka berdebat dan berpanjang-panjang dalam perdebatan atau curang, melompat ke kanan ke kiri. Kata Imam An-Nawawi, karena dari apa? Al-lud, yaitu apa? Tepi-tepi suatu lembah. Dia kalah di sini, dia lompat ke sana. Kalah di sana, lompat ke sini. Tidak mau apa? Mengakui kesalahan dan kekalahan akan hujah dia. Tayyib. Wa qad qala sallallahu alaihi wasallam, innakum latahtasimuna ilayya wa la alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Sesungguhnya kalian benar-benar atau terkadang, karena pola ini lamnya boleh jadi artinya adalah menunjukkan apa? Litaklil, terkadang. Terutama adalah para sahabat. Sesungguhnya kalian terkadang berdebat kepadaku, yaitu apa? Berdebat dan mengajukan perdebatan itu kepadaku. Dan boleh jadi sebagian dari kalian lebih pandai di dalam mengemukakan hujahnya daripada sebagian yang lain. Wa innama aqdi ala nahwi mimma asma. Sementara aku hanyalah menghukumi sesuai dengan apa yang aku dengar, yaitu apa? Sesuai dengan hujah-hujah yang disampaikan.
Karena hakim diwajibkan untuk apa? Menghukumi secara zahir. Mereka tidak tahu perkara gaib. Dan Rasulullah SAW menjadi contoh kita. Walaupun beliau diperkuat dengan wahyu, tapi beliau mencontohkan apa yang harus dilakukan oleh hakim. Faman qadaitu lahu bi syai'in min haqqi akhi, maka barang siapa saya putuskan untuk dia, lahu bukan alaihi, yaitu kemenangan ada pada dia dengan sesuatu yang itu adalah hak saudaranya sebenarnya, fala ya'khudhu, maka jangan dia mengambil itu. Fa inna ma aqta'u lahu qita'atan minan nar, karena aku hanyalah memotongkan satu potongan dari neraka untuk dia. Rasulullah tidak salah karena beliau menghukumi sesuai dengan hujjah yang nampak. Tapi orang yang tahu dirinya itu salah, jangan apa dia mengambil keputusan tadi. Kalau dia tahu dia sendiri salah. Baik, riwayat Bukhari Muslim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, tadi hadis Ummi Salamah ya. Dan hadis Abi Hurairah. Inna minal bayani sihra. Sebagian dengan apa lam. Sesungguhnya di antara keterangan ada yang menjadi sihir. Secara apa bahasa tentunya. Akhrajahul Bukhari. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma. Fa idza kana ar-rajulu dza qudratin 'indal khusumah, kalau seseorang itu punya kekuatan, punya kemampuan ketika berdebat, sawaun kanat khusumatuhu fid dini aw fid dunya, sama saja pertengkaran dia, persengketaan dia itu terkait dengan agama atau urusan dunia, ala an yang tasiralil batil, dia mampu untuk menolong kebatilan karena dia pandai, dia adalah apa? Adalah pengacara yang ternama misalkan. Wa yukhayyilu lis-sami annahu haq, dan dia mampu menghayalkan kepada orang yang mendengar bahwasanya dia itulah yang benar. Wa yuhinul haq, dan dia melemahkan kebenaran. Wa yukhrijuhu fi suratil batil, bahkan dia mampu mengeluarkan kebenaran itu dalam bentuk kebatilan, diputarbalikkan faktanya. Kana dzalika min aqbahil muharramat, maka itu termasuk perkara yang haram yang paling buruk, perkara terburuk yang diharamkan. Wa min akhbathil khisalin nifaq, termasuk karakter kemunafikan yang paling busuk, karena bukan hanya menyelamatkan diri sendiri tetapi apa? Bahkan merusak wajah kebenaran dan merugikan orang lain. Wa fi sunani Abi Dawud an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man khasama fi batilin wa huwa ya'lamu, barang siapa berdebat di dalam kebatilan, bertengkar di dalam kebatilan dan dia tahu itu, dia tahu dia ada di dalam kebatilan, lam yazal fi sakhatillahi hatta yangzi, dia terus-menerus di dalam kemurkaan Allah sampai dia mencabut dirinya. Dan ini sahih, ada dalam Sahih Musnad. Wa fi riwayatin lahu aidan, dan dalam riwayat dari Abu Dawud juga, wa man aana ala khusumatin bi dzulmin faqad ba'a bi ghadabin minallah, dan barang siapa menolong di dalam perdebatan dengan cara yang zalim, maka sungguh dia kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, dan dia hasan li ghairi. Ar-rabi, karakter yang keempat, idza ahada ghadar, kalau membuat kesepakatan dia membatalkannya. Walam yafi bil ahad, tidak menunaikan kesepakatan tadi. Kesepakatan atau apa? Janji. Wa qad amara Allahu bil wafa'i bil ahad, padahal Allah telah memerintahkan untuk menunaikan kesepakatan atau menunaikan perjanjian. Faqal wa aufu bil ahdi innal ahda kana mas'ula. Allah berfirman, dan tunaikanlah perjanjian karena sesungguhnya perjanjian itu akan dipertanyakan. Wa qala wa aufu bi ahdillahi idza ahadtum wa la tanqudul aymana ba'da tawqidiha wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila. Dan tunaikanlah perjanjian dengan Allah apabila kalian membuat perjanjian, dan janganlah kalian membatalkan sumpah-sumpah setelah kalian menguatkan sumpah-sumpah itu, padahal kalian telah menjadikan Allah sebagai penjamin bagi kalian, mengatakan wallahi wallahi agar orang percaya Allah sebagai penjamin benarnya saya. Ternyata apa? Tidak menunaikan. Nah, ini dosa, berdosa. Wa qala innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim samaran qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah. Sesungguhnya orang-orang yang membeli perjanjian Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang murah, yaitu apa? Menggantinya dengan pengkhianatan,
dan pembatalan, mereka itu adalah orang-orang yang tidak akan memiliki bagian pahala. Khalaq yaitu nasibun minal ajr di akhirat nanti. Fil akhirah. Wala yukallimuhumullahu wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah. Allah tidak akan mengajak mereka berbicara, yaitu apa? Pembicaraan yang penuh dengan rahmat dan pengampunan. Adapun pembicaraan hisab semuanya diperiksa dan ditanya oleh Allah. Dan Allah tidak melihat mereka pada hari kiamat, yaitu penglihatan rahmat. Adapun penglihatan pengawasan semuanya dilihat oleh Allah. Wala yuzakkihim, Allah tidak mensucikan mereka. Padahal apa? La yadkhulul jannah illa thayyibun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang baik-baik, yang belum disucikan belum boleh masuk. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Bukan alaihim tapi lahum, menunjukkan ini adalah istihqaq. Betul-betul hak mereka adalah siksaan yang pedih. Naudzubillah. Wa fi sahihaini an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala likulli ghadirin liwa'un yaumal qiyamati yu'rafu bih. Dalam sahihain dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, setiap orang yang berkhianat, ghadir, pengkhianat atau pembatal perjanjian, dia akan memiliki bendera pada hari kiamat yang dengan itu dia dikenal. Wa fi riwayah, dalam riwayat yang lain, innal ghadira yunsabu lahu liwa'un yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang sering berkhianat, yang melanggar perjanjian sendiri, akan ditancapkan atau dipancangkan untuknya bendera pada hari kiamat. Yuqal, dikatakan, ala hadhihi ghadratu fulan, ketahuilah bahwasanya ini adalah pengkhianatan fulan. Wa kharrajahu aidan min hadisi Anas bi makna, juga diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dari hadis Anas semakna dengan itu. Wa kharraja Muslimun min hadisi Abi Sa'id, Imam Muslim meriwayatkan dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, likulli ghadirin liwa'un indastihi yaumal qiyamah. Setiap pengkhianat itu dia akan memiliki bendera di pantatnya pada hari kiamat. Naudzubillah, gimana itu? Itu adalah sesuatu yang sangat memalukan dan mungkin juga menyakitkan, ditancapkan bendera di pantat dia. Naudzubillah. Wal ghadru haramun fi kulli ahdin, dan pengkhianatan itu haram di setiap perjanjian bainal muslim wa ghairih, antara seorang muslim dengan yang lainnya, walau kanal muahadu kafiron, walaupun yang diajak bersepakat itu adalah orang kafir. Ya, kita harus jadi contoh yang baik. Jangan malah muslim jadi contoh dalam masalah kedustaan. Enggak apa-apa, yang penting akidahnya, yang penting saya ahli tauhid walaupun saya dusta. Enggak boleh. Kita harus jadi contoh yang baik karena kita mengaku apa? Sebagai pengikut Nabi. Nabi SAW tidak pernah mengingkari perjanjian. Kita ikuti beliau. Baik. Walihada fi hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi SAW yang bersabda, man qatala nafsan muahada bi ghairi haqqiha lam yarah raihatal jannah. Barang siapa membunuh suatu jiwa yang mu'ahad, sudah ada kesepakatan janji antara kita dengan orang kafir itu, lalu yaitu tanpa alasan yang benar, maka orang ini tidak akan mencium bau surga. Allah marah itu, walaupun yang dibunuh adalah orang kafir, tapi bukan dengan alasan yang hak. Karena Islam mengajak kepada apa? Penunaian janji. Harus jadi contoh yang baik Islam itu. Wa inna rihaha la yujadu min masirati arba'ina ama. Padahal wawunya wahaliyat akhirnya adalah walhal. Padahal aroma surga itu bisa didapatkan dari jarak perjalanan 40 tahun. 40 tahun perjalanan, jarak yang sangat jauh. Ternyata orang ini tidak mampu mendapatkan, berarti apa? Dia jauh sekali dari surga. Baunya aja nggak dapat, apalagi surganya. Ini ancamannya. Tayyib, kharrajahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Wa qad amara Allah Ta'ala fi kitabih bil wafa'i bi uhudil musyrikin. Allah Ta'ala di dalam kitabnya telah memerintahkan untuk menunaikan kesepakatan dengan kaum musyrikin. Idza aqamu ala uhudihim, apabila mereka juga masih setia di atas kesepakatan mereka. Walam yanqudu minha syai'a, dan mereka tidak membatalkan sedikit pun dari kesepakatan tadi. Baik, kalau mereka sendiri setia dengan kesepakatan, kita juga harus seperti itu.
Baik, wa amma uhudul muslimina fima bainahum, adapun kesepakatan antar kaum muslimin di antara mereka sendiri, fal wafa'u biha asyad, maka penunaiannya itu lebih keras lagi. Baik, dia saudara kita sendiri, dia adalah kaum muslimin yang berhak mendapatkan apa? Keselamatan dari lidah kita dan anggota badan kita yang lain, tangan kita. Baik, maka lebih berhak lagi untuk apa? Untuk kita jamin keamanan dan keselamatan dia. Dari sisi harta, juga dari sisi apa? Dari sisi kehormatan dan juga dari sisi jiwa dan kesepakatan semuanya. Dan rata-rata kesepakatan terkait dengan harta, walaupun ada yang lain juga. Tayyib. Wa naqduha a'dhamu isma, dan pembatalannya itu lebih besar dosanya karena ini hak muslim. Wa min a'dhamiha, dan termasuk yang paling besarnya adalah naqdu ahdil imam ala man baya'ah, yaitu membatalkan perjanjian pemimpin kepada orang yang membaiatnya, wa radhiya bih, dan telah ridha dengan itu. Baik. Baya'a ini terkadang fa'il jadi maf'ul, maf'ul jadi fa'il. Terkadang apa? Amir membaiat makmur. Dan sebaliknya yaitu apa? Al-makmur yaitu membaiat al-amir, dan dua-duanya adalah betul. Karena istilahnya adalah mubaya'ah. Fa'il dengan maf'ul sama-sama berbuat. Baik. Wa fi sahihaini an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la yukallimuhumullahu yaumil qiyamah. Ada 3 jenis manusia yang nanti di hari kiamat Allah tidak akan mengajak mereka berbicara. Wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan mereka. Walahum adzabun alim, dan mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih. Fadzakara minhum, Rasulullah menyebutkan dari mereka, wa rajulun baya imaman la yubayi'uhu illa lidunya. Seseorang yang membaiat seorang pemimpin dalam keadaan dia tidak membaiat pemimpin tadi kecuali karena dunia. Dan ini dialami oleh banyak sekali orang, semata-mata urusan dunia, bukan karena keagamaan. Fa in a'tahu ma yurid wafalah. Kalau pemimpin memberikan kepadanya apa yang dia inginkan, maka dia menunaikan baiatnya. Wa illa lam yafi bih. Kalau pemimpin tidak memberikan apa yang menjadi hak dia, maka orang ini tidak menunaikan janjinya, tidak menunaikan baiat. Baik, ini adalah pengkhianatan. Demikian pula sebaliknya. Baik, wa yadkhulu fil uhudil lati yajibul wafa'u biha wa yahrumul ghadru fiha jami'u uqudil muslimina fima bainahum, dan masuk di dalam kesepakatan-kesepakatan yang wajib ditunaikan dan haram untuk diselisihi adalah seluruh kesepakatan-kesepakatan kaum muslimin satu sama lain, akad transaksi, perjanjian untuk jual beli ini dan itu dan sebagainya. Baik, idza taradau 'alaiha, kalau mereka sudah saling ridho. Adapun kalau belum saling sepakat tidak masalah untuk dibatalkan. Tapi kalau sudah saling sepakat dan sudah selesai masa khiyar, maka apa? Tidak boleh untuk apa? Mengingkari kesepakatan. Kecuali sekedar apa? Yaitu minta dimaafkan baik-baik, itu lain. Baik, itu namanya adalah apa? Yaitu diperbolehkan hak temannya untuk apa? Membatalkan atau tidak membatalkan. Baik. Di antaranya apa? Minal mubaya'at wal munakahat wal ghairiha, yaitu jual beli. Masuk dalam jual beli adalah apa? Yaitu hutang piutang, dan juga masuk di dalam jual beli juga apa? Masalah sewa menyewa. Semuanya masuk dalam akad mubaya'ah, yaitu apa? Baik, karena dia adalah akad muawadhah, ada tukar menukar. Wal munakahat, demikian pula di dalam masalah pernikahan. Maka apa? Janji-janji dan kesepakatan itu harus ditunaikan selama itu adalah perkara-perkara yang halal. Bukan apa itu kesepakatan dalam perkara yang haram. Wa ghairiha minal uqudil lazimah, dan yang selain itu dari akad-akad yang bersifat mengharuskan, allati yajibul wafa'u biha, yang wajib untuk ditunaikan. Wa kadzalika ma yajibul wafa'u bihi lillahi azza wajal, demikian pula perkara yang wajib ditunaikan karena Allah azza wajal, mimma yu'ahidul abdu rabbahu alaih, yang mana seorang hamba telah berjanji kepada Rabbnya, min nadrit tabarrur, berupa apa? Nadar untuk berbuat kebajikan. Kalau nadar untuk mencuri kambing tetangga, ini enggak boleh ditunaikan. Tapi nadar yang baik-baik, yang halal itu wajib ditunaikan. Wa nahwih, dan yang semacam itu. Baik, kita istirahat sebentar sambil membaca, mungkin ada 1 atau 2 soal.